Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Seperti biasa, Kamis 15 Juni 2023 di acara Postpreneur kita. Hari ini episode yang ke-72. Sudah hadir bersama kita Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Apa kabar Pak Jon? Kabar baik Pak Riki. Wah, luar biasa. Nah, hari ini tipsnya menarik ini. Yang viral-viral pasti menarik. Betul sekali. Gimana caranya supaya bisnis Anda bisa viral gitu ya Pak Jon? Betul. Mungkin Pak Jon ada sedikit insight dulu nih. Tema kita hari ini sama mungkin sambutan dari PT Pos Indonesia. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Kang Moritz dari KBN Works. Pagi Pak. Mbak Cika juga. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita ini. Dan terima kasih yang saya hormati juga Pak Riki, rekan saya dari kegiatan webinar Postpreneur ini sampai saat ini sudah setia mengadakan kegiatan bersama ini. Saya hormati juga teman-teman para peserta yang sudah join di webinar Postpreneur yang ke-72 ini. Tema kali ini Pak Riki, tips membuat usaha ini memang kalau nggak viral gitu. Nah ini kita nih bagaimana dan tips ya kita hadirkan nih praktisi digital marketing Mas Moritz dari KBN Works untuk memaparkan bagaimana poin-poin viral gitu. Kalau kita punya usaha agen pos, punya usaha apapun seperti laundry dan sebagainya, bagaimana membuat usaha itu bisa viral dan orang bisa ngeh dengan usaha tersebut gitu. Nah, tentunya ini sangat berguna sekali, tonton sampai habis karena ini luar biasa. Kita datangkan sudah 2 atau 3 minggu yang lalu ya ke TikTok untuk mendatangkan seorang yang pernah menangani ya untuk tentang konten viral dan sebagainya. PT Pos Indonesia mengadakan kegiatan acara ini bersifat gratis dan bermanfaat buat para UMKM, para BUMDes, koperasi maupun para mahasiswa atau umum supaya menambah insight literasi bisnis meningkat atau memberi akses informasi tentang bisnis di webinar ini. Nah, saya sampaikan juga di penyambutan ini PT Pos Indonesia platform digital yang untuk diketahui kita punya aplikasi Pos ini bisa di-download di Play Store atau di App Store, bisa di-download di handphonenya untuk aplikasi kurir, aplikasi untuk pick up, cek tarif, tracking gitu ya, itu bisa di-download di aplikasi Pos saja. Kalau misalnya mau di rumah rebahan, bisa pakai aplikasi Pos kirimannya, ini pegawai pos yang akan datang ke kantor ke rumah untuk saya pick up. Kemudian aplikasi Postpay itu aplikasi layanan keuangan kita berbasis digital, rekening giro, itu bisa transfer uang, bisa kirim wesel, transfer uang ke rekening bank, kirim wesel gitu ya, bayar tagihan-tagihan, bayar listrik atau beli token atau bayar tagihan PDAM dan sebagainya, isi pulsa dan sebagainya. Silakan download 2 aplikasi tersebut, aplikasi Pos aja dan aplikasi Postpay. Nah nanti di akhir setelah dari KBN Works dari Bang Moritz, nanti Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha untuk jadi agen pos, bagaimana buka layanan agen pos itu bisa tadi katanya ada double cuan ya, dulu kita selain double cuan dan kita punya jual produk, tapi dapat juga dari imbal jasa dari agen pos. Nah, bagaimana cara numbuh itu semua? Nah, kan gitu ya, punya usaha tapi nggak punya viral itu susah juga ya.
perlu di posting, perlu di manain ya secara gitu ya. Dan saya sih punya buku ini Pak Riki, ini buku kotik tentang bagaimana itu viral ya. Itu ada elemen-elemennya, ada triggernya ya, kemudian ada emosionalnya, kemudian ada juga sesuatu yang menarik gitu ya. Nah misalnya gini Pak Riki, atau Bang, ada konten yang buruk atau konten yang senang. Dua konten itu yang manakah yang akan disebarkan secara mandiri oleh orang? Ternyata adalah konten yang positif, bukan konten yang negatif yang banyak. Konten yang positif lah yang banyak orang share gitu ya, nge-share. Jadi itu teknik-teknik viral. Jadi nanti kita share lah, ada beberapa video dari saya juga ada. Saya lihat di YouTube tentang bagaimana sih supaya buat viral, konten viral ya. Berarti kontennya harus ada manfaatnya, ada apa. Nanti diceritain oleh Bang Morris nih. Clue-cluenya, terus di boost bagaimana ada layanan-layanan dari produk Coinworks yang akan bisa disampaikan oleh Bang Morris dan tim dari Coinworks. Setelah itu simak sampai akhir kegiatan data ini, dan setiap Kamis kita mengadakan Postpreneur Webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi viralnya bisa dua sisi ya Pak John? Betul. Mau yang bagus atau yang buruk gitu. Enggak, dari dua konten itu yang banyak orang, kan ada riset nih, ternyata konten yang positif itu yang banyak diviralkan gitu. Positif itu misalnya sesuatu yang ada manfaat, orang yang nge-share tuh akan dikatakan sebagai orang yang pertama gitu-gitu loh. Kalau yang negatif-negatif itu takut orang, takut bener nggak ya, atau hoax misalnya. Hoax kan? gitu ya. Iya, bahaya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara Postpreneur kita ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan kami dari Interindo Arta Kreasi. Jadi kita adalah mitra strategis PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise keagenan kantor pos. Nah, karena acara ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, nah, mungkin ada baiknya kita simak bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan,
sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Oke, Pak Riki, ternyata Pak Samsul udah gabung. Oke, Selamat gabung siap. Pak Samsul Widodo yang saya hormati dari staf ahli Kementerian Desa. Oke. Nah, tadi sedikit gambaran mengenai platform perkembangan bisnis dari PT Pos Indonesia. Ada pos logistik, ada pos properti, dan ada pos finansial. Jadi Bapak Ibu sekalian, terbuka peluang yang sangat besar untuk menjadi mitra dari PT Pos Indonesia. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini seperti biasa, ini juga luar biasa, ini Pak Samsul Widodo. Pagi Pak Samsul.
Selamat pagi. Pagi. Wah, semangat Gimana ini kabarnya Pak Pak Samsul? Ya baik, alhamdulillah. Semangat. Tetap semangat. Oh, Nah, ada ini Pak Samsulnya Pak nih. Riki. Semangat ini. Ya. Wah. Pak Samsul mungkin ada sedikit sambutan Pak buat teman-teman kita hari ini Pak. Saya suka soalnya insight dari Pak Samsul ini daging semua soalnya nih. Silakan Terima Pak. kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni dari PT Pos, Pak Riki dari pihak logistik, teman-teman yang hadir gitu ya. Saya pikir banyak isu kalau kita membahas mengenai UMKM gitu ya, mulai dari digital marketing sampai juga masalah financing dan sebagainya. Dan kebetulan hari ini menghadirkan Coinworks. Saya pikir banyak produk dari Coinworks yang sebenarnya sangat strategis dan itu sangat membantu teman-teman di UMKM. Jadi ini profilnya UMKM di Indonesia, Pak. Jadi jumlahnya itu 60 juta lebih, 64 juta. Gitu ya. Jadi 64 juta. Dan UMKM ini kontribusi terhadap PDB nasional itu 60% lebih, Pak. Dan kontribusi terhadap tenaga kerja itu 97%. Jadi gila ini, gede banget, 97% Pak total tenaga kerja itu mereka di sektor UMKM. Walaupun kita tahu masih banyak isu mengenai UMKM gitu kan. Jadi belum didukung oleh iklim usaha yang baik gitu ya. Dan rata-rata mereka informal Pak, kadang nggak punya rekening dan sebagainya gitu kan. Terutama juga layanan finansial. Jadi kebetulan hari ini ada Coinworks, harapannya Coinworks nanti bisa memberi pencerahan gitu ya. Sebenarnya produk-produk apa dari Coinworks yang bisa membantu mendukung pengembangan UMKM. Dan UMKM ini juga ada yang mereka kaki 5-10 tahun ya begitu-begitu aja gitu ya. Ini mereka belum produktif gitu kan, kesulitan naik kelas dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara mengenai potensi mereka untuk menembus pasar global. Jadi itu beberapa isu. Walaupun sebenarnya di beberapa krisis UMKM ini cukup tangguh, Pak. Kita pengalaman tahun 98, 2008, 2020 UMKM masih bisa bertahan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang collapse tapi UMKM masih bisa bertahan walaupun mereka downsizing ya, menjadi mengecil dan sebagainya. Jadi ini terus terang bahasan hari ini kalau misalnya kita bicara mengenai digital marketing dan narasumbernya adalah dari Coinworks. Coinworks punya banyak produk menyangkut mengenai dukungan modal, dukungan pengelolaan, manajemen keuangan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu tema yang sangat menarik, narasumber yang punya kompetensi, dan saya berharap UMKM Indonesia semakin jaya. Saya rasa itu saja sih Pak Riki gitu ya. Dan terus terang pencerahan-pencerahan semacam ini sangat kita butuhkan gitu ya, sehingga nanti kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan UMKM. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul, luar biasa. Ada 2 slide Pak Riki, tapi daging semua nih. Iya, luar biasa itu. UMKM kita ternyata hebat-hebat, Pak. Betul. Ternyata kontribusi biasa buat PDB. Iya. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa juga hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul sama Pak Joni. Ada mitra kita Coinworks yang hari ini mau sharing tips selain membuat usahanya viral, mungkin nanti dari Coinworks ada sedikit informasi apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman UMKM koperasi kita gitu ya Pak Jon. Betul. Oke. Nah, sudah hadir bersama kita nih Bang Moris, kalau saya boleh panggil Bang Moris. Apa kabar Bang Moris? Halo pagi Pak Riki, kabar baik, terima kasih. Semoga sehat-sehat juga. Pagi Pak Samsul Widodo, pagi Pak Joni, semuanya. Semoga dalam keadaan Terima sehat. kasih Bang Moris sudah bersedia hadir di acara Postpreneur kita ke Dengan senang hati Pak Riki. Hari ini. Ya. Luar biasa. Oke, Bang Moris, tanpa membuang waktu,
Oke. Kami persilahkan untuk teman-teman dari Coinworks untuk bisa memberikan penjelasan buat kita, insight gimana mengembangkan bisnisnya. Oke, Silakan, terima kasih Pak. Pak Riki. Sebelum mulai mungkin saya mau mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Buat rekan-rekan Postpreneur semua di sini, salam kenal. Nama saya Moritz Binsar Agdesinaga. Saya di sini mewakili Coinworks, perusahaan saya sebagai Head of Digital Marketing. Ini screen saya sudah terlihat ya, teman-teman ya. Aman ya? Aman. Oke. Bang Moritz, Ya. tadi lupa sedikit informasi bahwa para peserta webinar Zoom kita ini Ya. masih kami mute Oh, supaya oke. nanti Ya, nggak tidak apa-apa. muncul suara-suara sumbang ketika Bang Moritz lagi presentasi. It's okay, Pak. Terima kasih informasinya, nggak apa-apa. Ya, nanti buat kalau ada interaksi mungkin melalui kolom chat. Kolom komentar, ya. Ya. Thank Nanti you, di Pak. akhir acara kita buka sesi tanya jawab. Gitu. Siap. Silakan, Bang, Terima lanjut. kasih, Pak. Oke. Ya, saya di sini tadi seperti saya bilang sebagai Head of Digital Marketing Coinworks, saya setiap hari menangani marketingnya Coinworks, bagaimana supaya konten kami ini bisa lebih banyak dilihat orang. Dan saya memang di sini seperti tadi Pak Samsul sudah jelaskan juga, memang Coinworks itu fokus sekali kepada SMI ya, Small Medium Entrepreneur, atau yang kita kenal di Indonesia sebagai UMKM. Itu merupakan salah satu fokus dari Coinworks, bagaimana kami ingin memperkuat UMKM ini sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia supaya semakin maju lagi. Oleh karena itu hari ini kami pengen sharing sama teman-teman dari Postpreneur juga, bagaimana sih supaya usaha yang teman-teman punya atau sedang rencanakan ya, karena kan kadang-kadang kita tuh punya tuh, oh saya mau bikin usaha ini atau segala macam, itu bisa lebih besar lagi, bisa viral lah, bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi hari ini tema saya adalah 7 tips membuat usahamu viral. Kenapa 7? Karena katanya 7 itu angka yang baik, angka yang perfect, katanya seperti itu. Jadi saya bikin 7 tips lah. Meskipun pasti di dalamnya akan mencakup tips-tips yang lebih banyak lagi. Oke. Sorry, sebentar. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada bahasan utamanya, saya ingin menjelaskan sedikit seputar perusahaan saya, yaitu Coinworks. Kita memang, tapi seperti saya jelaskan, berfokus pada penguatan UMKM ya, usaha-usaha kecil menengah, di mana kita punya banyak sekali produk. Produk kita itu sebenarnya sejak kita launching di tahun 2016 itu ada 2 yang paling besar. Yang pertama adalah investasi, di mana orang bisa melakukan pembelian investasi, yaitu di emas atau di investasi pendanaan lainnya. Nah, kita juga punya investasi penguatan bisnis, yaitu pinjaman usaha, seperti koin bisnis, koin gaji untuk mungkin rekan-rekan pengusaha yang sudah punya karyawan di dalamnya, dan juga invoice. Kita kan tahu ya, kita sering kali itu punya project atau punya usaha yang udah dapat nih project-nya, tendernya, tapi memang kita butuh modal usaha. Nah, itu kita Coinworks bisa bantu supaya cash flow-nya teman-teman pengusaha itu bisa lebih lancar. Nah, tadi ini juga yang sudah dibahas sama Pak Samsul, kita punya Coinworks Neo. Kita tahu bahwa memang salah satu isu atau keresahan atau kegundahan dari Bapak Ibu rekan-rekan usaha UMKM, usaha rumahan itu adalah sulit sekali mendapatkan akses kepada financial service atau usaha jasa finansial. Nah, kami punya namanya Coinworks Neo, di mana Bapak Ibu bisa membuka rekening, bisa melakukan transaksi. Kalau sekarang kan musim tuh, kalau misalkan orang belanja itu langsung scan QR ya, kris ya, kalau yang dari Bank Indonesia kan. Nah, itu kita juga bisa membantu supaya usaha Bapak Ibu bisa memiliki krisnya sendiri. Begitu orang mau bayar, nggak harus lagi pakai cash, tapi bisa lebih mudah gitu ya, lebih tinggal scan aja, uangnya langsung masuk ke rekening. Jadi kami mempermudah hal itu semua. Kami juga punya support tambahan buat teman-teman UMKM, itu namanya CoinBill, di mana sebagai pengusaha pasti kan banyak ya kebutuhan operasionalnya seperti bayar listrik, bayar PDAM. Nah, itu kita bisa lakukan juga dari aplikasi Coinworks, dan juga ilmu-ilmu yang lebih dalam nih, bagaimana caranya mengembangkan bisnis, bagaimana caranya mengelola supply chain. Nah, itu bisa dipelajari juga lewat video kami di CoinLearn. Jadi apa yang nanti teman-teman atau rekan Bapak Ibu pelajari di pertemuan kita hari ini, itu bisa lebih lengkap lagi dilihat di aplikasi di Coinworks. Kurang lebih seperti itu untuk apa yang Coinworks bisa lakukan atau bisa bantu kepada rekan-rekan UMKM.
Nah, ini ada beberapa usaha yang mungkin bisa makin besar semenjak bekerja sama dengan Coinworks. Yang pertama adalah Beauty Barn. Beauty Barn ini dibuat oleh seorang ibu rumah tangga ya, seorang ibu dan juga seorang istri. Dia membuat sebuah mungkin bukan kosmetik ya, tapi semacam alat kecantikan atau produk kecantikan, produk beauty and care yang itu spesialisasinya kepada anak-anak yang memiliki alergi. Jadi supaya ketika diberikan tuh nggak alergi lagi. Nah ini juga mereka sempat bekerja sama dengan Coinworks, mereka mendapatkan pendanaan modal dari Coinworks sehingga sales mereka bisa meningkat 30-40% dalam setahun. Yang kedua mungkin Bapak Ibu juga sudah sering lihat ya, button scarf ini adalah hijab. Button scarf ini dulunya usaha rumahan, online, dan memang cuma mulut ke mulut, tapi semenjak bekerja sama dengan pinjaman bisnisnya Coinworks, modal usahanya Coinworks, mereka bisa memiliki mesin di printing sendiri, lalu bisa expand kepada Singapura dan juga Malaysia. Jadi langsung besar lah bisnisnya. Ada juga bisnis yang mungkin lebih anak muda, ini Suasana Kopi. Mereka ini ada di Jakarta Selatan, dan semenjak mereka mendapatkan bantuan usaha dari Coinworks, usaha dari Coinworks, mereka ini sukses mengembangkan bisnisnya hingga bisa menjual 250 sampai 300 cangkir kopi setiap hari, bisa meng-hire sampai 7 barista dalam toko mereka. Jadi sebuah perkembangan yang sangat bagus. Dan mungkin terakhir ini juga bisnis yang banyak dilakukan oleh usaha rumahan ya, Jaksin Spray dan Bed Cover. Di tahun 2016 mereka bekerja sama dengan Coinworks untuk mendapatkan modal usaha, penjualan mereka meningkat hingga 40%. Jadi udah ada banyak sekali perusahaan yang memang bekerja sama dengan kami. Kami bersyukur kami bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat bisnis mereka lebih besar lagi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin nanti kan yang namanya kita seminar ini saya nggak mau cuma teori aja ya, cuma kayak ini teorinya adalah seperti ini, menurut pendapat ahli harus seperti ini. Menurut saya itu kurang relate lah untuk kita pebisnis Indonesia yang memang kebanyakan tuh UMKM. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan, teman-teman, saudara, Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan sudah punya usaha atau sudah punya rancangan usaha, itu boleh ditulis ya, namanya siapa, lokasinya di mana, dan jenis usaha seperti apa. Karena nanti saat saya menjelaskan 7 tips tersebut, saya akan mungkin memilih beberapa contoh usaha UMKM yang Bapak Ibu sudah tuliskan sebagai ide. Jadi kita nggak cuma ngomong konsep atau teori aja, tapi kita bisa masuk nih, kalau misalkan bisa Bapak Ibu, kita harus melakukan apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi tolong ditulis, mungkin nanti saya bisa pilih beberapa. Oke. Yang pertama, ini tips pertama ya. Jadi sebelum kita lebih dalam, saya ingin tips pertamanya itu untuk Bapak Ibu adalah kita harus mengenali dulu bisnis kita. Apa yang kita lakukan, mengenali diri sendiri dalam artian bisnis kita. Nggak semua bisnis itu kita perlu viral se-Indonesia atau kita perlu viral seprovinsi. Kita harus kenal apakah bisnis yang kita lakukan itu kita ini sebagai produsen, dalam artian kita ini bikin kerajinan tangan, atau kita bikin keripik, atau kita bikin hiasan-hiasan di rumah gitu ya. Kita ini penjual, dalam artian kita cari nih orang-orang yang mungkin memproduksi, terus kita beli dan kita jual di tempat lain, atau kita ini sebagai dropshipper atau makelar, dalam artian kita mungkin sudah punya koneksi ke banyak orang. Kita ini misalkan di lingkungan kita orang yang dikenal dan kita dipercaya, kita punya toko, kita punya lokasi, dan kita mungkin mau mengiklankan ke orang-orang banyak. Jadi kita lebih pada penjual saja. Dengan mengetahui hal tersebut, Bapak Ibu, kita bisa lebih sadar nih apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi strongnya kita, menjadi titik poin positifnya kita, dan mungkin kelemahan kita dalam berdagang. Nah, bentuk bisnis ini juga berpengaruh dalam cara Anda menjual produk yang dimiliki, atau dalam artian bagaimana cara Anda menjadi viral. Mungkin saya akan pilih 2 atau 3 ya, sebagai saran ya. Yang pertama mungkin sebentar, saya pilih dulu ya. Usaha kecil, Pak Sodik Gunawan, 2 City Laundry di Kota Batam. Nah, kalau usaha laundry, itu kan bisa dibilang usaha yang sangat terikat dengan tempat ya. Maksudnya, kita nggak perlu terkenal banget jadi laundry, nggak perlu orang di Jawa Barat
ngirim baju kotornya ke Batam supaya dicuci dikirim balik ke Jakarta. Itu kan nggak perlu ya. Jadi memang karena segmentasinya Pak Sodik ini sangat jelas ya, laundry, berarti kan laundry itu mungkin melayaninya hanya di sekitar 2-4 kilometer titik usaha Bapak. Jadi fokus di area yang sangat pas, yang sangat kecil. Nah, viralnya untuk Pak Sodik ini berbeda dengan viralnya mungkin orang-orang Indonesia yang di TikTok atau di Facebook atau di YouTube. Nggak perlu seperti itu Pak Sodik. Yang perlu Pak Sodik lakukan adalah mungkin tadi kalau kita nonton ya video podcast ya yang di depan itu, kita melihat bagaimana Bapak tersebut dia aktif bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, ini salah satu cara yang bagus banget Pak Sodik untuk Pak Sodik bisa viral. Contohnya misalkan aktif datang ke acara tahlilan, aktif datang ke acara pengajian, dan salah satu yang bikin Pak Sodik nanti usaha laundry-nya mungkin bisa lebih banyak dapat customer adalah membuat orang-orang di sekitar wilayah Pak Sodik ini merasakan dulu usahanya Pak Sodik sebelum bisa membeli. Jadi contohnya misalkan, oke, untuk semua orang di lingkungan 4 km dari usaha saya, 1 kilogram laundry Anda kami yang bayarin. Silakan bawa 1 kilogram, kami pastikan gratis. Nah, ketika mereka bawa laundry-nya ke Bapak, 1 kilogram itu Bapak yang cuciin, tapi mereka harus tinggalin nama dan juga nomor handphonenya. Nah, dengan mereka meninggalkan nomor dan nomor handphone, ketika mereka ambil, mungkin 2 hari setelahnya kita WhatsApp, halo Pak, anggaplah namanya Pak Budi. Halo Pak Budi, terima kasih ya kemarin sudah mencoba usaha laundry 2 City saya. Bagaimana? Apakah suka? Kalau suka silakan datang kembali ya. Tapi kalau nanti bisa juga setiap bulan dibilang, ayo datang kembali, kita ada potongan Rp10.000, ada potongan Rp5.000 untuk Bapak Ibu mencuci baju di 2 City Laundry. Jadi kalau untuk usaha-usaha yang bentuknya lebih kecil atau segmentasi layanannya lebih terdetail ya, lebih kecil, Bapak Ibu bisa fokus kepada orang per orang. Jadi tidak harus viral dalam artian se-Indonesia atau punya video lucu yang joget-joget, nggak perlu. Fokus aja melayani orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Itu untuk Pak Sodik Gunawan, semoga bisa membantu. Begitupun juga untuk teman-teman yang punya usaha yang segmentasinya lingkup ruangannya kecil ya, mungkin seperti warteg, seperti laundry di sini, cuci motor, cuci mobil, seperti itu. Saya akan coba cari yang lebih yang lebih besar ya, yang lebih besar. Nah, ini dia nih, Rizal, Banda Aceh, kosmetik wajah jelita. Ini salah satu bisnis yang harus viral. Kenapa? Karena bisa dikirim kemana saja. Anda punya bisnis kosmetik wajah di Aceh, kalau orang dari Papua atau dari Maluku mau, itu bisa dikirim. Jadi sangat berbeda nature-nya dibandingkan dengan yang tadi Pak Sodik. Nah, untuk kosmetik wajah jelita, yang perlu Anda lakukan, Anda mengerti, oke, kosmetik saya ini kelebihannya, kekuatannya apa? Dalam artian, apakah saya memproduksi, atau saya ini sebenarnya ambil dari orang lain, atau saya ini cuma sebagai penadah, atau cuma sebagai reseller. Dan nggak ada yang salah ya, bisnis model apapun, itu semua baik, dan tinggal bagaimana kita bisa menjualnya. Anggaplah kosmetik wajah ini Anda yang produksi sendiri. Berarti kan semua isinya Anda yang tahu gitu ya. Misalkan ini dimasukin rumput laut atau dimasukin lidah buaya, apapun itu Anda yang tahu. Nah, ketika Anda sudah tahu bahwa produk Anda ini, Bapak ini adalah punya kelebihan khusus, misalkan, oh produk kami ini spesial karena kami menggunakan lidah buaya yang hanya diproduksi di Aceh, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang dijual. Bagaimana cuma produk kosmetik wajah jelita ini yang bisa memberikan itu kepada customer. Jadi ketika ini diiklankan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, dan segala macam, itu orang jadi merasa, oh iya ya, ini tuh si kosmetik wajah jelita ini satu-satunya yang bisa menggunakan rumput laut atau lidah buaya dari Aceh. Yang kedua, yang namanya kosmetik wajah itu sangat fokus pada hasil. Semua orang yang beli kosmetik wajah itu membeli karena ingin terlihat lebih baik ya, lebih cantik, lebih putih, atau apapun itu. Materi yang bisa membuat viral adalah menggunakan influencer atau contoh orang-orang yang sudah sukses, bagaimana dia sebelumnya seperti apa dan sudah seperti apa. Itu biasanya untuk bisnis-bisnis kosmetik. Nah, mungkin bisa diterapkan juga buat rekan-rekan postpreneur yang lain yang punya usaha kosmetik wajah, itu sangat berguna. Oke, saya coba cari satu lagi sebelum pindah. Produsen angklung Saung Awi, Angklung 72, Kabupaten Ciamis, dari
Bu atau Bapak Nur Zaman. Ini kurang lebih sama dengan wajah ya, tapi musik ini lebih detail. Ketika musik ini orang biasanya mereka punya sosok yang harus dilihat. Jadi semua orang bisa produksi gitar, semua orang bisa produksi suling, semua orang bisa produksi angklung. Tapi ketika orang itu atau customer kita melihat bahwa, oh saya suka nih sama budayawan, siapalah budayawan tertentu dan mereka main angklung, mengunjungi tempat produsennya, ada rasa kepercayaan yang terbangun di situ. Nah, untuk barang-barang seperti ini, itu lebih cocok ketika kita menggunakan sistem influencer atau bisa dibilang menggunakan promosi dari pihak ketiga atau orang yang bilang, oh ini produk angklung dari angklung Saung Awi sangat bagus loh. Nah itu biasanya berguna. Nah itu tadi sedikit 3 contoh bisnis ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Bagaimana Bapak Ibu harus mengenali dulu bisnis Bapak Ibu sebelum memilih channel atau memilih wadah yang cocok untuk membuat bisnisnya viral. Yang kedua, oke. Nah, sebelum kita masuk, kita juga harus belajar nih, kenapa sih bisnis itu harus viral? Kita akan pelajari sales funnel berikut. Ada 4 hal Bapak Ibu. Ini sebenarnya basic ya. Jadi sebelum kita masuk ke cara membuat viral itu sendiri, kita harus belajar dulu kenapa itu harus viral. Sebenarnya dalam proses kita berdagang, yang ingin kita kejar itu kan adalah kita ingin mendapat untung lebih banyak ya. Barang yang kita jual itu laku lebih banyak. Itu ada di kolom action. Nah, ketika kita ingin mendapatkan penjualan atau profit yang lebih banyak, kita membutuhkan orang-orang untuk mendesain atau untuk memutuskan, oke, saya mau beli angklung dari Saung Awi atau saya mau laundry di laundry Dwi Tadi. Nah, ketika orang ada yang memutuskan tersebut, sebelum mereka membuat keputusan, mereka membutuhkan yang namanya interest. Interest itu bahasa Indonesia kayak niat, apa ya, kayak kesukaan, kayak oh, kemarin saya lihat si laundry 2 City itu ngasih gratis deh ke tetangga saya, atau oh anak saya baju sekolahnya dicuciin gratis deh. Kayaknya asik juga ya kalau saya ke sana. Jadi kita harus bangun dari bawah ke atas. Kita butuh sales, tapi apa sih yang sebenarnya kita paling butuh? Nah, yang sebenarnya kita mau bangun dari sebuah usaha yang viral, itu sebenarnya ada awareness atau pengetahuan orang. Yang kita cari sebenarnya adalah awareness, bagaimana usaha kita itu diketahui oleh orang banyak. Dalam artian banyak itu nggak harus se-Indonesia, nggak harus satu provinsi, tapi tergantung segmentasi yang kita mau. Tadi kalau laundry, ya udah berarti 4 km dari sisi saya semuanya harus aware, harus sadar kalau misalkan bisnis saya itu ada. Kalau tadi usaha produk kecantikan, berarti perempuan usia 25 sampai 45 harus tahu kalau misalkan usaha ini ada. Tapi jangan sampai usaha saya misalkan cuci motor, tapi yang tahu saya ada di sini itu adalah ibu-ibu. Nah, itu kan kadang-kadang mungkin kurang cocok ya. Jadi kita harus tahu juga usaha kita ini pasarnya siapa dan juga bagaimana mereka tuh harus tahu, harus sadar dulu lah. Setelah mereka sadar kalau bisnis kita itu ada, mereka aware, mereka akan bisa timbul interest dari hal-hal yang kita lakukan, dari viral-viralnya kita, dari materi-materi marketing kita. Mereka akan membuat decision dan mereka akan melakukan pembelian. Disitulah nanti purchase kita atau istilahnya transaksi kita atau profit kita akan naik. Oke, next. Setelah tadi kita mengenali bisnis kita, yang kedua adalah kenali customer kita. Saya sudah cukup bahas juga ya dari slide sebelumnya. Kalau bisnis itu pasti mereka punya segmentasi masing-masing. Ada yang segmentasinya ibu-ibu, ada yang segmentasinya mungkin anak muda, ada yang segmentasinya orang yang sudah bekerja. Jadi pahami dulu pertama, siapa sih barang atau jasa ini saya jual? Bagaimana sih mereka tuh ingin dihubungi? Karena kan cara kita ngomong kepada ibu-ibu dengan cara kita ngomong ke bapak-bapak atau anak muda kan pasti berbeda ya, cara ngomongnya, konten yang kita keluarkan. Pastikan bahwa Anda tuh paham setiap keinginan, kebutuhan, hal yang disukai, tidak disukai dari segmentasi customer yang Anda miliki. Saya akan pilih lagi nih 2 atau 3 bisnis supaya kita bisa dapat gitu ya idenya. Mungkin yang pertama, Bobby Subianto, usaha kopi kemasan di Kuningan, Jawa Barat. Nah, kopi kemasan ini luas kan, dari anak SMP, SMA, sampai bapak-bapak usia 60 tahun, itu semua suka kopi. Cuma ketika misalkan Pak Bobby ini menjual kopi kepada anak muda yang masih kuliah, kopi itu buat anak muda kayak semacam status sosial. Oh, saya mau minum kopinya Pak Bobby karena ini melambangkan keren. Semua pergaulan saya itu minum kopi ini, jadi saya ikutan keren. Beda dengan kalau misalkan kita jual ke bapak-bapak. Oh,
kalau usia 50 tahun minum kopi karena memang itu adalah kebiasaan dia. Jadi begitu kita buat konten yang viral, kita harus melihat, oh kalau saya jual ini ke bapak-bapak, berarti saya harus bikin bagaimana kopi ini bisa membuat bapak-bapak itu lebih semangat atau lebih disayang istri. Nah, itu akan membuat segmentasi kita merasa, oh iya ya, ini nih cocok nih, lucu nih kontennya nih. Nah ini kan membuat orang tuh akan viral, akan jadi kayak, oh aware bahwa kok usaha kopi kemasan ini cocok dengan saya. Oke, yang kedua mungkin saya coba cari lagi ya. Apa ya? Ini ada lagi usaha tepung gandum utuh lokal, disebut gaul. Nah, tepung gandum ini segmentasinya beda dengan kopi. Kalau kopi mungkin lebih ke bapak-bapak, nah gandum ini mungkin ada dua ya, bisa dijual ke pasaran untuk ibu-ibu bikin kue, atau bisa dijual kepada toko kue. Nah, kalau misalkan dijualnya ke toko kue gitu ya, kita sebagai distributor lah, berarti kejual ke toko kue, konten viral kita nggak perlu yang harus kayak nunjukin happy-happy atau hura-hura, enggak, tapi lebih fokus aja bagaimana usaha gandum utuh ini bisa membuat produksinya partner kita atau bisnis yang membeli dari kita itu lebih besar. Misalkan, oh kalau misalkan pakai gandum ini proteinnya lebih bagus loh, ada terbukti. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita tahu siapa customer kita tahu bagaimana membuat konten yang menjual kepada mereka. Yang tips ketiga adalah kenali pesaing Anda. Ini salah satu yang penting. Mungkin saya untuk ini nggak akan pakai contoh dari Bapak Ibu sekalian. Ada dua contoh yang saya bawa ke sini. Yang pertama itu adalah nasi gulai tikungan. Jadi kalau di Jakarta itu ada di Jalan Blok M itu setiap malam ada satu jalan mereka tuh menjual menu yang sama, cuma satu, nasi gulai, dan itu dari ujung ke ujung. Nggak ada perbedaannya sama sekali. Menunya sama, payungnya sama, tempat duduknya sama, yang ngebedain cuma posisinya aja. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka, itu adalah tergantung bagaimana kita menjualnya. Ada yang mungkin dia pakai baju yang lebih meriah, ada mungkin yang pasang musik, ada yang mungkin di sini kita lihat ya payungnya beda sendiri ya. Nah, itulah bagaimana kalau kita tahu siapa pesaing kita punya posisi tawar dan kita tahu nih bagaimana caranya kita bersaing dengan kompetitor kita. Ini kita lihat di sini mungkin yang banyak Bapak Ibu lihat adalah Alfamart dan Indomart. Bisnis mereka sama-sama menjual barang-barang sehari-hari ya. Nggak ada yang beda di antara mereka. Yang satu jual aqua galon, yang sebelah juga jual aqua galon. Yang kiri jual telur, yang kanan jual telur. Terus bagaimana dong kita bisa lebih viral daripada yang lain? Nah, disitulah fungsinya konten. Bagaimana orang merasa nyaman, merasa relate, merasa, oh kalau misalkan di Indomaret tuh lebih seru ya, lebih terang. Lihat deh, tokonya Indomaret ini lebih terang. Jadi kayak itulah yang membuat orang bisa lebih viral gitu, bisnisnya. Ketika dia bisa menimbulkan rasa beda dibandingkan kompetitornya. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat konten, gimana ya supaya saya bisa viral ya? Pastikan Anda tahu nih lawan Anda siapa, dan pastikan Anda bisa lebih berbeda, lebih stand out, lebih beda daripada bisnis yang Anda lawan, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit pesan sponsor. Saya mau sedikit cerita soal Coinworks ya. Kita ini punya banyak sekali community. Komunitasnya terutama lebih kita fokuskan kepada usaha kecil dan menengah UMKM. Kalau mau join, nanti di akhir acara saya akan share caranya. Cuma mungkin ada beberapa numbers atau ada beberapa angka yang saya ingin share kepada teman-teman untuk mengetahui apa sih yang sudah Coinworks lakukan. Di tahun 2022 ini, kemarin, kami sini sudah memiliki 2,2 juta pengguna. Itu bertumbuh sekitar 273% dibandingkan dengan tahun 2020. 1,4 diantaranya berkontribusi langsung kepada MSMI, kepada UMKM. Nah, ada sekitar 840.000 pengusaha yang sudah bergabung bersama dengan Coinworks. Antara itu membuka rekening Neo tadi, atau kita mengambil modal usaha, banyaklah yang sudah sangat bergabung kepada kami. 25% diantaranya adalah usaha kecil menengah yang tidak memiliki akses kepada bank. Jadi nggak bisa buka rekening, nggak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha. 25% diantaranya kami yang bantu. Dan ketika kita cek lebih dalam lagi ya, efek yang bisa ditimbulkan dari community-nya Coinworks ini, pertama, 77% dari semua usaha kecil menengah itu merasa mereka lebih tahu, lebih mengerti secara finansial. Oh, saya sekarang jadi ngerti nih mengelola keuangan. 80% merasa lebih pede, lebih percaya diri dengan apa yang mereka lakukan dalam bisnis mereka, dalam bagaimana mereka mengambil keputusan keuangan. 60% merasakan mengurangnya stres finansial. Jadi, aduh,
saya mau gedein bisnis saya, tapi modalnya kurang. Aduh, saya mau jalan usaha ini, tapi modalnya kurang. Nah, 60% udah nggak punya lagi stres seperti itu. 78% ini merasa mereka lebih kuat kalau misalkan nanti ada lagi gejolak-gejolak dalam usaha. Seperti kita tahu kan 2020 ada COVID ya. Nah, Coinworks datang, kita membuat bagaimana supaya bisnis ini masih tetap bisa bertahan. Nah, 78% dari user kami merasa oke, sekarang kalau ada masalah lagi, saya percaya saya akan lebih kuat karena ada Coinworks yang membantu saya. 77% dari user kami merasa mereka bisa menggunakan profit yang mereka dapatkan atau modal yang mereka dapatkan untuk punya tabungan lebih banyak, jadi mereka bisa mengelola keuangan lebih baik. Dan semenjak 2022 ini kami sudah membantu UMKM untuk menciptakan 116.000 pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Kita tahu ya di Indonesia ini kan sekarang dengan adanya pertumbuhan teknologi, pekerjaan juga semakin sulit. Nah, tugas kami di sini adalah membantu UMKM supaya bisa lebih besar, dan ketika usaha lebih besar pasti kan akan membutuhkan karyawan. Nah, itulah yang chain effect atau efek ombak yang ingin kami ciptakan lewat usahanya Coinworks, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ya, sedikit tadi pesan sponsor. Oke, tips yang keempat, lebih beda, lebih baik daripada lebih baik. Saya ulang ya, lebih beda, lebih baik daripada lebih baik itu sendiri. Atau kalau bahasa Inggrisnya, being different is better than better itself. Banyak orang ketika mereka memulai usaha, mereka fokus kepada bagaimana saya bisa memberikan produk yang terbaik. Dan tidak salah, sangat sekali tidak salah. Kita harus pengen memberikan yang terbaik buat customer kita. Tapi, karena kita terlalu fokus kepada bagaimana kita lebih pengen banyak porsinya, lebih murah harganya, atau kalau misalkan gandum terbuat dari gandum pilihan. Nah, kita tuh jadi lupa bahwa memang ketika kita menjual barang ini kepada customer adalah pemilih, orang yang memilih gitu. Sebagus apapun produk kita, kalau kita tidak dipilih, barang kita tidak terjual. Jadi kita harus mengingat bahwa orang itu atau customer itu, manusia ini otak kan terbatas ya. Kita tuh cuma ingat kepada barang-barang atau jasa-jasa yang berbeda, yang different, yang unik daripada yang paling bagus. Contohnya kalau saya lihat di sini ya, kalau misalkan kita ke toko apel gitu ya. Satu toko yang dijual apel hijau semua, tapi ada satu bagian di mana jual apel merah. Pasti secara psikologis orang akan datang dulu ke yang tempat yang merah. Kenapa? Karena buat dia aneh. Kok di semua tempat yang apelnya hijau ada satu bagian yang jual apelnya merah. Meskipun harganya lebih mahal, itu potensi dibeli lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasa, ini tuh hal yang berbeda. Ini tuh hal yang nggak biasa. Mungkin saya harus coba yang merah. Padahal rasanya sama-sama apel Malang, atau sama-sama apel Fuji, apapun itu. Jadi, sedikit lebih berbeda, itu lebih baik daripada lebih baik. Saya akan pilih 1 atau 2 contoh ya, bagaimana kita bisa membuat lebih berbeda. Oke. Ibu Devidiani, usaha Syarin Snack, Kota Padang. Snack ini, kalau misalkan yang saya tangkap benar ya, itu kan banyak tuh yang jual snack kiloan ya, jual keripik singkong, jual citato, atau apapun itulah, snack-snack kiloan yang diplastikan. Nah, ketika kita menjualnya dalam bentuk plastikan yang biasa, saya bisa jual berbagai jenis snack nih. Kita nggak ada bedanya dengan penyedia snack yang lainnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu coba cari ya, terutama yang bisnis snack, namanya keripik Maici. Keripik Maici ini mereka membranding diri mereka atau membuat diri mereka viral. Ini sempat viral nih tahun 2010 di Bandung. Mereka cuma jual keripik pedes. Saya rasa Syarin Snack masih punya juga keripik pedes. Tapi ini dulu Maici ini segitu viralnya sampai semua orang yang datang ke Bandung harus beli Maici. Padahal sama-sama keripik pedes. Mereka cuma yang mereka lakukan berbeda adalah mereka buat packagingnya atau bungkusnya berbeda dengan gaya mereka sendiri, dengan warna mereka sendiri yang mentereng gitu ya. Jadi di saat snack-snack lain warnanya tuh putih, bening, kan biasanya kalau snack kiloan tuh pakai plastik bening ya. Mereka tuh plastiknya beda sendiri, putih, merah, dan ada gambar ibu-ibu di tengahnya. Nah, itu yang membuat orang kayak, apa nih, kok keripik pedes tapi dia bentuknya beda sendiri ya. Nah, itu mungkin yang bisa diterapkan juga ke bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya bisnis kita yang mungkin banyak pesaingnya, bisnisnya biasa-biasa aja, dan kita harus akui kan pasti bisnis itu kadang biasa aja. Kita bisa berbeda, bisa dilihat orang sebagai bisnis yang berbeda dibanding yang lain. Oke, tips yang kelima. Yang kelima ini penting nih. Keberuntungan itu lebih penting daripada kualitas, dan lebih penting lagi adalah konsistensi. Jadi ketika kita
buat sebuah konten, kita bikin konten yang bagus nih. Saya produksi rumah makanan misalkan. Makanan saya enak-enak, saya posting di YouTube saya, diposting di Instagram saya. Makanan saya enak loh gitu kan. Tapi kita postingnya cuma sekali sebulan. Orang itu orang tuh akan lupa gitu loh. Orang tuh kan kayak, oh kayaknya kemarin dia posting itu ya, tapi kok bulan depan baru ada lagi. Orang tuh nggak merasa kayak itu tuh masuk ke otaknya secara detail. Dan ketika itu sudah sering kita lakukan, jadi kita harus lebih sering ya, kita harus sering-sering mempromosikan. Makanya di sosial media kita tuh setiap hari promosi, jangan pernah bosen. Ketika misalkan konten yang kita buat baik, tapi itu tidak konsisten, itu akan kalah sama orang-orang yang konsisten, tapi kualitasnya nggak bagus. Kita sering lihat bagaimana misalkan orang tuh cuma jualan makanan biasa, tapi karena dia aktif gitu ya, posting-posting terus, kalau misalkan ada yang ngasih, ada yang beli, dia foto bareng si pembelinya, seolah tuh kayak, kok ramai banget ya ini orang ya, apakah enak, itulah yang membuat viral. Nah, dibandingkan dengan hal tersebut, kalau misalkan kita punya makanan atau punya produk yang bagus, tapi kita itu nggak konsisten, kita akan kalah. Jadi kita harus tetap sering, kita harus rajin untuk memposting, sehingga orang akan selalu ingat. Tapi di atas kualitas dan konsistensi, ada yang namanya keberuntungan, atau ini biasanya disebut ya rezeki lah. Karena yang namanya rezeki ini nggak bisa diatur. Kalau orang viral, orang terkenal, itu memang ada rezeki-rezekiannya juga. Nah, contoh dua di sini yang saya pakai, ini ada Bunda Korla ya, sempat terkenal banget, jadiin brand ambassador Raffi Ahmad segala macam. Yang kedua adalah si Gozali, ini dulu waktu zaman NFT yang barang-barang digital, dia bisa dapat miliaran rupiah karena dia setiap hari posting fotonya. Apa sih persamaan mereka berdua? Yang pertama, mereka sama-sama konsisten. Si Bunda Korla ini setiap hari posting video dia menghibur, atau stand up comedy atau apapun itulah, menghibur menghibur followersnya. Si Gozali setiap hari posting foto dia di depan layar. Apakah kualitas mereka berdua bagus? Saya rasa subjek untuk kita debat ya. Saya rasa ada banyak orang yang lebih lucu daripada Bunda Korla, dan ada banyak orang yang lebih keren fotonya daripada Gozali. Cuma yang membedakan mereka berdua bisa lebih terkenal adalah keberuntungan. Ini rezeki gitu ya. Mereka tuh berikhtiar, mereka tuh sabar, posting meskipun belum ada hasilnya, tiba-tiba dalam satu hari, mereka viral, mereka terkenal. Jadi ketika kita mau viral, kita harus konsisten. Ketika kita sudah konsisten, tingkatkan kualitasnya. Jadi konsisten dulu, baru kualitas. Jangan kualitas dulu, baru konsisten. Konsisten dulu, usaha dulu, baru kualitas. Dan percayalah, selama kita konsisten dalam kualitas, keberuntungan akan datang. Selama kita sabar dan bawa dalam doa. Itu yang kelima. Yang keenam, saya tahu di sini banyak usaha rumahan ya, jadi pasti Bapak Ibu kerjakan sendiri semuanya, mulai dari pembuatan, pengemasan, pengiriman, dan segala macam. Jadi kalau harus bikin konten di Facebook atau Google, udah nggak ada lagi waktunya Pak Morris gitu kan, udah nggak bisa nih. Nah, kita beruntung kita hidup di zaman era digital di mana banyak sekali servis-servis atau aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan Anda membuat konten. Misalkan ini saya contoh yang paling gampang ya, ini dia jualan kacamata. Kalau misalkan kita punya kacamata, kita foto, tapi kok kalau saya yang pakai, lampu di rumah saya jelek, atau kayak nggak cocok, kayaknya kurang keren gitu. Nah, kita bisa nih dengan Canva ini, kita cari muka orang yang bagus, yang layar, yang fotonya keren, nah kita timpa dengan foto kacamata kita. Jadi seolah-olah kita tuh bisa membuat fotografi kita sendiri. Tadi ini hubungannya dengan konsistensi dan kualitas ya. Kalau kita foto dengan diri kacamata kita sendiri, mungkin konsistensinya bagus, tapi kualitasnya kurang. Nah, ini adalah cara untuk meningkatkan kualitasnya. Pastikan Anda cari tahu ya, Bapak Ibu, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini. Jangan sampai kita ini dikalahkan teknologi, tapi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat konten-konten atau membuat barang-barang yang kita punya ini untuk lebih viral. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ini juga salah satu, ini semacam kayak, ini saya lah, mantra saya atau semacam internalisasi value saya ketika saya melakukan marketing di semua perusahaan yang saya kerjakan. Amati, tiru, modifikasi. Tidak ada hal yang baru di bawah matahari Bapak Ibu. Apapun usaha Bapak Ibu, rumah makan Padang, tour travel, saya pilih lagi ya, apalagi nih ya, misalkan snack, tempat printing, kopi, semuanya itu sudah pernah dilakukan orang sebelumnya. Sudah pernah ada bisnis yang melakukan sebelumnya, dan sudah pernah ada yang sukses. Jadi yang Anda lakukan ini nggak sesuatu yang baru. Nah, nggak ada salahnya untuk Bapak Ibu belajar. Orang-orang sebelum saya
ketika sukses mereka tuh melakukan apa sih? Amati, dan mungkin saya perlu melakukan hal yang sama karena sudah terbukti barang yang saya jual sama dengan barang yang mereka jual. Mereka menjual dengan cara seperti itu sukses, mungkin perlu saya lakukan. Dan yang ketiga adalah saya modifikasi, bagaimana saya bisa membedakan diri daripada customer saya. Karena kalau ibu bapak diamati dan tiru tapi tidak modifikasi, berarti plagiat kan, cuma bakal jadi penjual apa, cuma bakal jadi peniru aja. Tapi dengan modifikasi, bapak ibu membuat bisnis bapak ibu lebih viral, lebih berbeda. Contohnya nih Arif Muhammad nih, dia buat restoran makan Padang kelas atas lah. Kita tahu restoran makan Padang itu di mana-mana ada gitu ya. Di setiap tikungan, setiap jalan pasti ada restoran makan Padang. Tapi dia bisa bikin yang segmentasinya besar dan harganya mahal di wilayah-wilayah yang bagus. Kenapa? Karena dia belajar dari restoran namanya Pagi Sore. Pagi Sore ini adalah restoran Padang yang memang segmentasinya lebih mahal ya. Biasanya dipakai untuk orang-orang bisnis makan siang, karyawan makan siang, dan harganya bisa lumayan mahal. Arif Muhammad berpikir, oke, saya mau sukses Pagi Sore. Saya tiru, saya buka di tempat-tempat yang di jalan-jalan utama. Saya tiru, saya punya toko yang bagus, yang besar, yang mewah, yang kaca di mana-mana, yang lampunya terang. Tapi saya membedakannya, saya akan masukkan unsur anak muda. Ada konser di sana, makanannya dicampur dengan makan-makan lebih anak muda. Disitulah dia membuat amati tiru modifikasi supaya lebih viral. Jadi, carilah usaha sejenis, apa yang sudah mereka lakukan terdahulu untuk sukses, tiru apa yang membuat usaha tersebut berhasil, jangan lupa berikan sentuhan pribadi dari bisnis Bapak Ibu supaya lebih berbeda, dijamin usaha Bapak Ibu akan segera viral. Oke, itu sedikit 7 cara dari saya selama ini bagaimana saya mengerjakan bisnis-bisnis supaya bisa lebih viral ya. Saya rasa untuk hal seperti ini, teori itu cuma 20% lah. 80% adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mempertahankan tadi ya, konsistensi, kualitas, dan keberuntungan. Selama Bapak Ibu fokus pada konsisten, selama Bapak Ibu selalu berusaha meningkatkan kualitas, dan selama Bapak Ibu berdoa, berusaha berikhtiar, keberuntungan akan datang dan usahanya pasti akan segera viral. Silakan kita diskusikan ya. Mungkin nanti saya kembalikan pada Pak Riki untuk sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik, menarik nih, saya ingin lebih banyak belajar mengenai bisnis, atau saya ingin juga nih butuh bantuan modal usaha atau pengembangan usaha dari Coinworks. Bagaimana sih masuk ke Coinworks Community? Teman-teman Coinworks silakan drop linknya di kolom chat ya. Nanti bisa diklik di situ, atau kalau misalkan mau akses lewat QR code, saya sudah lampirkan QR code-nya di bawah. Terima kasih dari saya itu Pak Riki, thank you. Terima kasih juga teman-teman Postpreneur. Iya, terima kasih Bang Moris. Ya. Ini banyak peluang yang bisa diambil nih buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Screen-nya boleh, Bang Moris? Oh ya, maaf. Oke. Siap. Sorry, Pak. Siap. Nah, Pak John, ini luar biasa ini Coinworks ini. Betul, Pak Riki. Terus Ya. ternyata ada poin penting ini, ada 7 ya. Betul, Pak. Nah, Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih bisnis kita itu apa sih, gitu ya. Ya, bisnis kita itu apa, kemudian harus paham yang kita jual, yang kita produksi, yang kita tawarkan. Kalau nggak ada tahu gimana kita Betul, Pak. gitu ya. Kemudian kedua kita harus kenali customer kita gitu. Kalau customer kita ini yang mana sih? Kita jualan bubur ayam, siapa sih kalau customer kita untuk bubur ayam? Pasti orang-orang yang dekat, yang butuh sarapan pagi, yang dekat-dekat sekolah dan sebagai dekat kantor, dan itulah mungkin untuk bisa menjadi viral ya. Kemudian ketiga itu saya ulangi ya, kenali pesaing gitu. Pesaing kita di warung ini ada yang jualan ini gitu ya. Apa sih yang membuat kita beda sama dia gitu ya? Nah, dari Bang Moris tadi sampaikan kita harus buat beda dari yang lain, dari apple yang warna hijau, ada yang merah, dan tentunya yang merah itu akan juga yang yang terpenting adalah lebih keberuntungan.
Jadi konsisten, kualitas, kemudian keberuntungan. Jangan lupa posting terus di TikTok, gitu ya, walaupun tidak Iya. kita buat konten yang menarik ya. Ternyata saya sudah pernah coba, saya posting ada satu sih yang sampai 10,4 juta orang gitu ya. Iya. Wih, mantap. Sehingga menaikkan follower di Pak Riki, follower saya yang biasa jadi naik gitu ya, gara-gara konten yang sebenarnya biasa-biasa aja tuh, tapi kok bisa jadi viral gitu ya. Karena konsisten dan keberuntungan, Pak. Betul, keberuntungan di situ Betul. ternyata. Konsisten tepat dan 10,4 juta gitu ya. Nah, harus susah kita buat yang berkali-kali ya. Tapi pasti ada polanya ya, pola untuk membuat konten itu viral. Karena gunakan teknologi tadi dari Bang Morris tadi sampaikan gunakan teknologi Canva, nanti ada ChatGPT dan kalau gunakan teknologi kan lebih mudah dan lebih menarik. Tadi yang Bang Arif Muhammad ya, Medan itu ya, amati, tiru, modifikasi. Saya suka nonton juga itu di IG-nya dan di TikTok-nya, di YouTube-nya. Memang sesuatu yang menarik gitu ya, menarik. Jadi orang dia banyak follower, kemudian membuat produk yang orang kira-kira bisa kita tiru atau kita modifikasi, kita bisa buat seperti kayak rumah makan pagi sore ini yang di Medan. Kumpul dulu customer, kumpul dulu cari follower, terus punya budget, gitu. Jangan lupa amati, tiru, gitu Pak Riki. Jadi teman-teman nih luar biasa, ada 7 tips dari Bang Morris bagaimana usaha itu bisa viral. Jadi ini daging-daging semua nih Pak Riki nih, kontennya cukup ini. Nah ini apakah Pak Riki mau paparan dulu atau tanya jawab gimana Pak Riki? Oke, mungkin kita coba kasih kesempatan buat teman-teman untuk mengenal lebih jauh peluang bisnis dari PT POS kali Pak John ya. Oke, silakan Pak Riki. Ya, supaya nanti mereka juga bisa nanya ketika nanti menjadi agen POS, ini kira-kira tipsnya dari Bang Moritz seperti apa gitu kan? Oke, Bang Boris, kita di akhir kita kumpulin semua ya pertanyaannya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang sudah di awal kami informasikan bahwa dari PT POS sendiri ada beberapa lini bisnis yang bisa dikerjasamakan dengan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah untuk menjadi mitra PT POS, menjadi agen POS. Ini dengan mendapatkan peluang untuk dapat, kalau bahasa saya sama Pak Joni ini, jadi dapat double cuan. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya produk untuk jualan, ini bisa kembangkan jualannya. Tadi tipsnya dari Bang Morris tuh, untuk bisa jualan secara online ya, jadi viral. Nah, kayak produk tadi, produk kecantikan, coba jualan di media sosial dan lain sebagainya, sudah dapat untung dari jualan. Nanti ketika bergabung membuka agen POS, ini akan mendapatkan tambahan fee, dapat imbal jasa dari ongkir. Nah, jualannya dapat fee, waktu kirimnya juga dapat fee. Jadi 2 kali double. Izin saya coba share. Ya, perkenalkan kami dari IAK Logistik atau PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kita adalah strategic partner dari PT POS Indonesia untuk mengembangkan franchise keagenan kantor pos di seluruh Indonesia. Sedikit gambaran mengenai PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah perusahaan startup. Untuk awalnya kita fokus pada layanan pembayaran tagihan atau biasa yang dikenal PPOB. Ada pulsa, paket data, voucher game, token listrik, bayar tagihan rutin bulanan, bayar PLN, bayar PDAM, dan lain sebagainya. Alamat kami ada di Alam Sutra, Tangerang. Saat ini untuk agen PPOB kita sudah memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia dengan jumlah transaksi 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan ini setara dengan fintech.
Untuk layanan pembayaran top up secara digital, kita sudah punya lebih dari 1.000 layanan. Dan saat ini kami merupakan salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, ini peluang bisnis yang bisa kita ambil ya, kita bisa raih. Di mana kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah hampir menyentuh angka 300 juta jiwa. Ini Indonesia merupakan salah satu negara besar yang bahkan saat ini sudah dilirik oleh para investor-investor dari luar. Kita bayangkan dengan jumlah penduduk 300 juta, pengguna internet di Indonesia ini ada berapa banyak? Ini jangan main-main nih Bapak Ibu nih. Ini bisa hampir 200 juta ini nanti ke depannya. Kalau pemerataan internet sudah full, bayangkan 300 juta penduduk Indonesia ini merupakan potensial pelanggannya Bapak Ibu. Terlebih ketika pandemi kemarin, selama hampir 3 tahun terakhir, Indonesia dan seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dari COVID-19, di mana terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Kalau dulu kita mau beli gula, beli kopi, harus jalan ke warung. Ketika pandemi kemarin, ini masyarakat belanja secara online. Ini menciptakan kaum-kaum rebahan sekarang. Beli sabun, beli odol, beli gula, kopi. Ini cukup tinggal klik, klik, klik. Besok lusa barang sudah sampai di depan rumah. Kita lihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini sangat luar biasa. Ada brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain banyak sekali. Dengan transaksi ini sangat-sangat hebat. Triliunan nih Bapak Ibu per bulan. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa yang harus kita coba dapatkan juga ini. Nah, PT Pos hadir untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis online. Karena PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan hampir 50.000 mitra agen pos yang sudah bergabung. Nanti ketika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi mitranya PT Pos Indonesia, ini adalah beberapa layanan yang nanti bisa dilayani. Yang pertama, bisa melayani pembayaran tagihan rutin masyarakat sekitar. Jadi buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, bayar PDAM, bayar PBB, BPJS, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Ada beli pulsa, paket data, top up e-money, voucher game, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu melayani untuk pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus kita giatkan ini, karena teman-teman UMKM BUMDes nih punya produk-produk harus mulai masuk ke digital marketing. Yang keempat, nanti jualannya Bapak Ibu ini juga bisa diekspor. Bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara dunia. Yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, kartu pos, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah tersedia layanan COD, cash on delivery. Nah, ini Bapak Ibu yang berjualan di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook,
di mana pembelinya itu tidak bersedia untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, minta dikirim COD. Nanti ketika barang sudah tiba, penerima tinggal menyerahkan uang transaksi kepada kurir. Yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa harus bergabung dengan IAKA? Yang pertama, di IAKA kita satu saldo untuk semua transaksi, Bapak Ibu. Untuk bayar-bayar, untuk top up, untuk kirim-kirim. Satu saldo untuk semua layanan. Aplikasi yang nanti digunakan, ini bisa berjalan di Android dan di web. Fee atau imbal jasa di IAKA kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, langsung menambah saldo deposit. Yang keempat, untuk layanan jasa kurir di IAKA kita tidak potong PPh. Jadi pelaporan pajak kita serahkan kepada rekan-rekan. Untuk pembatalan kiriman dan pengembalian saldo dilakukan secara real time. Dan sebagai pemilik usaha, kalau Bapak Ibu agen posnya dijalankan oleh karyawan, oleh staff, ini Bapak Ibu sebagai pemilik usaha itu bisa untuk melakukan monitoring pergerakan saldo. Bisa memonitoring pergerakan saldo, digunakan untuk transaksi apa aja nih saldonya. Nah, itu laporannya bisa Bapak Ibu download secara detail. Nah, kita coba hitung-hitungan bisnisnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah seluruh layanan dari PT Pos Indonesia, baik domestik maupun internasional. Kita coba hitung-hitungan bisnis yang domestik terlebih dahulu mungkin ya. Layanan domestik yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim melalui PT Pos, yang di tabel kita bisa lihat nomor 2 Kilat Khusus dan yang nomor 5 Ekspres. Dengan omset di bawah 25 juta, nanti Bapak Ibu mendapatkan persentase 17,5% dari ongkir. Ketika omset sudah di atas 25 juta, ini persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan ya. Kita asumsikan dalam sehari itu ada kurang lebih sekitar 40-an paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan omset jasa kurirnya mencapai 25 juta. Nah, 25 juta dengan persentase 17,5%, Bapak Ibu akan mendapatkan fee 4.375.000. Ketika omsetnya sudah 100 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. Maka 100 juta kali 20%, Bapak Ibu akan mendapatkan fee sebesar 20 juta. Ini adalah gambaran beberapa mitra-mitra yang sudah bergabung. Kalau kita lihat tulisannya, Bapak Ibu berhak untuk memasang spanduk bertulisan kantor pos. Jadi sudah selayaknya Bapak Ibu membuka layanan kantor pos cabang. Ini bisa digabung dengan usaha yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Syarat pengajuannya, yang pertama sudah barang tentu harus memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Yang kedua, nanti ada ketentuan jarak yang harus kita verifikasi di masing-masing wilayah. Yang ketiga, nanti akan ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi dokumen, identitas, dan legalitas. Untuk perorangan atau individu, cukup melampirkan KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Atau kalau badan usaha nanti butuh tambahan legalitas dari badan usahanya. Kalau kita lihat, perhatikan
untuk franchise jasa kurir swasta di Indonesia atau di kota-kota besar lah seperti Jakarta, Surabaya gitu ya. Itu biaya franchise-nya ada yang puluhan bahkan ratusan juta Bapak Ibu. Nah, saat ini kami dari IAK dengan Pak Joni nih dari PT Pos Indonesia kita berkomitmen untuk pengembangan BUMDes, koperasi, UMKM untuk pengajuan pembukaan keagenan ini tidak dikenakan biaya pendaftaran atau gratis biaya franchise-nya. Nah, karena gratis jadinya seluruh perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, semua disediakan oleh calon agen. Berikut ini adalah beberapa support yang sudah kita lakukan buat teman-teman UMKM BUMDes. Kita mengadakan Zoom secara rutin setiap minggu untuk meningkatkan bisnis, literasi bisnis teman-teman BUMDes, koperasi, dan lainnya. Alur pendaftarannya nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah, kantor pos tempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan atur waktu untuk training secara online. Setelah training, maka agen pos sudah siap bertransaksi. Ada animasi nih yang mau berkirim, satu ke kantor pos, satu ke jasa kurir lain. Yang ke jasa kurir lain nanya, kenapa ke kantor pos? Emang kantor pos masih ada ya? Kenapa masih pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Kenapa bisa muncul statement seperti ini? Karena ternyata Bapak Ibu, jasa kurir swasta yang ada di Indonesia, sebagian besar tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Jadi mereka dari kota kirim lewat jasa kurir swasta, lalu penerusan di daerahnya ketika mereka tidak sanggup, mereka lempar lagi, mereka kirim lagi ke PT Pos. Jadi penerusannya dilakukan oleh PT Pos. Kenapa pakai yang lain kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos? Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, buat yang ingin bertanya, kita persilahkan. Sudah ada Ibu Elis Suciati. Silakan di-unmute, Ibu Elis. Ya, selamat siang. Siang. Saya UKM Pak ya. Mau bertanya ke Pak, siapa itu yang tadi tuh Pak? Boris. Pak Moris. Nah itu untuk modal usaha ya Pak ya. Itu bentuknya seperti apa? Misalkan kerjasama atau pinjaman begitu. Dan untuk ini apa? Untuk mekanismenya dan kriterianya seperti apa? Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Elis. Bang Moris, silakan. Oke, saya izin jawab. Terima kasih Bu Elis untuk pertanyaannya. Untuk modal usaha yang tadi saya sebutkan, kalau untuk Coinworks itu kita lebih kepada ada dua ya, yang besar itu ada pinjaman modal usaha dalam bentuk koin bisnis, jadi ada pinjaman modal usaha, ada juga yang berbasis invoice atau berbasis surat invoice, itu namanya koin invoice. Kalau syaratnya seperti apa? Kalau yang untuk pinjaman modal usaha itu kurang lebih usahanya harus udah berdiri sekitar 1 atau 2 tahun, ada di lokasi yang memang bisa kita lihat gitu ya, jadi harus memberikan foto atau bukti usahanya, jadi kita bisa lihat usahanya, dan memang usahanya ada di dalam segmentasi usaha yang kami layani. Biasanya sih kalau usaha rumahan, produksi barang-barang itu kami membantu layani. Itu sih Bu Elis, semoga menjawab.
Oke, Bu Elis, terima kasih. Nah, Bang Moris, kalau Ya. agen pos boleh nggak nih? Kalau agen pos bisa, tapi asal sudah berdiri ya. Maksudnya Yang sudah bukan berjalan kayak, di atas tahun tadi ya? iya betul, bukan yang baru mau buat. Itu nanti kita akan bantu untuk apa namanya bisa pendaftarannya. Cuma nanti akan ada proses screening juga, kurang lebih seperti itu. Moris, Mantap. Nah, ini teman-teman agen coba pos nih, ayo. Ya, Pak Moris, saya sudah download nih tadi yang disampaikan tadi ya. Tapi ada center your face itu gimana ya supaya solusinya ya? Karena susah banget nih, apa namanya, agak lama mendaftar ya pada saat itu. maaf Pak, boleh apa yang lama Pak maksudnya? Untuk mendaftar di aplikasinya. Oh ya, memang itu karena kita ada banyak detail yang harus kita isi ya. Nah itu bisa diisi aja, ada data point kayak misalkan lokasi di mana, terus kita minta ada data bisnisnya, itu bisa diisi di aplikasi sih Pak. Berarti ini ada minta foto ya, foto selfie begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Coba dulu deh. Iya, karena kan kita perlu tahu supaya orang yang merequest ini atau yang mengajukan ini sama dengan orang yang memiliki data. Kan sekarang kita menjaga keamanan datanya Pak ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu Pak. Sip, kita mau pengen tahu nih di dalamnya apa nih, kita ulik-ulik nih. Boleh Pak, silakan. Bisa dapat pinjaman nih Pak Riki. Oke, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan. Materi dari Coinworks sudah saya share ya di chat room. Silakan nanti di-download, pelajari kembali. Ingat 7 poin penting ya. 7 poin penting itu, 3 poin pertama itu bisnis, customer, pesaing gitu. Kemudian kita konsisten, posting, kemudian juga harus ATM meniru gitu ya. Buatlah sesuatu itu yang beda gitu. Simpel-simpel banget Pak Riki. Jadi kalau membuat agen pos, gimana buat beda sama yang teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian di ATM kan apa lokasinya, pelayanannya, kemudian cara untuk mencari customer gitu dan sebagainya. Coba. Oke, Pak Riki ada yang lain. Nah, kemudian di pendaftaran. Oke, sip. Oke, ini ada yang tanya di kolom chat apa bedanya pos aja dengan IAK. Nah, bedanya pos aja itu sebenarnya ditujukan untuk direct kepada pelanggan, Bapak Ibu. Jadi kepada pelanggan ketika mau berkirim tidak perlu repot-repot harus ke agen pos atau ke kantor pos. Jadi mereka tinggal klik nanti di pick up sama tim Oranger dari kantor pos. Nah, sementara kemitraan dengan IAK ini Bapak Ibu selayaknya membuka kantor pos cabang. Itu. Jadi masyarakat sekitar yang mau berkirim, yang mau bayar-bayar, bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Itu selayaknya kantor pos cabang. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Nanti untuk informasi lebih lanjut mengenai keagenan kantor pos bisa WA ke saya atau ke Pak Joni. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak John bisa diberikan penutup. Dulu kita tawarin dulu, teman-teman ada yang bertanya nggak nih? Topiknya juga, kalau saya ingin bertanya nih, apakah Bang Moris masih bersedia ya? Boleh Pak, silakan. Oke, nah Bang Moris, ini kan platform media sosial kan banyak nih, ada Facebook, ada IG, ada Twitter, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, kemudian ada TikTok saat ini, ada Snap video dan sebagainya. Ya. Dari yang membedakan dari platform itu, kemudian bagaimana cara kita memilih platform yang tepat untuk channel kita supaya bisnis kita itu dikenal gitu. Ya.
kita menggunakan media sosial kan Hmm. untuk kita publish dan sebagainya. Silakan Mas Bang Moritz. Ya, kalau ini mungkin Pak cocok dengan hubungannya tips saya yang kenali bisnis Anda dan kenali siapa pasarnya Anda. Dalam artian masing-masing segmentasi tersebut ya, si TikTok, YouTube, Facebook itu mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Facebook itu kan banyak didominasi oleh mungkin orang-orang yang sudah lebih dewasa, sudah lebih tua gitu ya. Instagram itu isinya lebih kepada anak-anak muda yang mungkin anak-anak muda lebih dewasa sedikit lah. Tapi kalau TikTok itu yang lebih muda banget gitu, generasi Z kita sebut ya, Gen Z ya. Nah, dengan kita mengetahui produk kita apa, misalkan kalau ibu saya ini suka nih belanjanya belanja ulos, belanja songket, itu tuh cocok di Facebook karena memang segmentasinya ada di situ. Kalau misalkan jualan songket tapi pasang di TikTok yang nonton anak-anak usia 15 tahun kan nggak ada gitu, nggak interestnya. Mungkin yang nonton banyak tapi kayak saya kan nggak butuh ya gitu loh. Jadi lebih ke situ sih Pak biasanya. Oke. Mm-mm. Semua banyaknya orang itu belum tentu menjadi customer kita. Betul. Cari customer yang tepat terhadap Betul. kita produk sepatu gitu ya. Kita orang yang butuh sepatu gitu ya. Kita jualan hijab, harus kita mencari orang yang butuh hijab itu di mana, di platform mana. Berarti Betul. perlu kita riset sedikit lah ya. Betul. Tren dan sebagainya di platform mana yang kira-kira banyak gunanya di media sosial itu untuk segmen pemuda atau dewasa atau anak-anak, bukan anak-anak ya, yang anak remaja lah dan sebagainya, mahasiswa dan sebagainya. Iya betul. Dan inilah bisnis apapun akan mudah kalau kita menemukan customer yang tepat. Gitu. Betul. Jadi kita sekarang lagi mencari customer yang tepat untuk agen pos, orang yang butuh berjualan bisnis online. Nah itu cocok atau tepat nih jadi bisnis agen pos gitu. Jadi sekalian dampingin ya Pak Riki ya, double cuannya, dapat produknya juga dapat imbal jasa dari agen pos. Juga teman-teman belajar juga tentang digital marketing. Digital marketing itu mungkin dari sisi tadi struktur konten gitu ya, menarik, edukatif, sosialisasi, memberi pencerahan, dan itu banyak followernya tuh, atau lucu-lucuan itu banyak follower. Nanti kalau udah banyak follower, tinggal di copywriting aja. Copywriting nanti kita ada tema 2 Kamis depan itu tentang tema ChatGPT. Ini Pak Riki nih, ini saya bocorkan juga. Untuk webinar kita Kamis depan itu bagaimana cara pengembangan diri atau membaca kilat dari buku untuk pengembangan UMKM. Kemudian tema selanjutnya itu tentang ChatGPT atau AI untuk bisnis. Nah itu kompet semua nih dari konten viral saat ini, kemudian bagaimana kita membaca pengembangan diri atau membaca kilat dari buku, karena orang banyak membaca itu pasti akan bisa menceritakan ya, pasti akan banyak ide-ide dan sebagainya. Kemudian tentang ChatGPT, saat ini ChatGPT lagi tren, nanti kita hadirkan narasumber yang mungkin paham tentang mengoperasionalkan ChatGPT dengan prompt-prompt yang menarik gitu ya. Karena ChatGPT kalau prompt-prompt yang perintah menarik pasti akan keluar perintah yang jawaban-jawaban yang sangat melekat sangat sempurna gitu ya, mendekati. Tapi semua itu tergantung kita bisa mengedit dan sebagainya. Kemudian ini Bang Moritz, kita kan media sosial itu ada organik dan anorganik ya. Hal itu viral kan itu banyak yang organik ya. Karena orang itu memviralkan konten-konten ada manfaatnya gitu ya. Tidak menggunakan traffic berbayar begitu ya. Bang Moritz, apakah atau traffic berbayar jadi viral atau viral sebelum traffic berbayar gitu? Itu gimana konten di boostingnya ya? Kalau misalkan yang namanya viral tuh lebih kepada organik sih Pak. Jadi dia memang muncul sendiri gitu ya di apa namanya. Nah itu kan kalau misalkan berbayar itu karena kita ingin hasilnya cepat, tapi hasilnya itu terukur dengan uang kita. Yang namanya viral itu bisa dibilang tidak terukur. Kita membuat biasanya yang lihat cuma 1.000, tiba-tiba 1 juta. Itu kan viral ya. Tapi kalau misalkan kita ada budget, segala macam itu lebih kepada memang marketing saja sih Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana gitu ya
pilihannya gitu, kalau saya sih lebih percaya untuk bisnis UMKM itu lebih baik organik. Tapi memang kekurangannya adalah itu harus lebih sabar. Jadi bagaimana supaya mau menunggu gitu ya, yang susah itu kan menunggu ya. Kita udah bikin setiap 100 kali tapi belum viral-viral juga. Yang sulit kan di situ. Jadi kalau untuk viral itu memang perlu banyak investasi waktu dan usaha sih Pak, dibanding investasi uang gitu. Betul. Nah, organik dan anorganik ya. Itu memang agak lama ya pengembangan akun-akun media sosial kita. Tapi bisa cepat kalau kita memposting konten-konten yang viral. Betul. Ya banyak orang itu masuk ke personal branding kita jualan hijab misalnya toko apa, store apa, untuk kita viralkan atau kita buat cerita-cerita storytelling yang memberi edukasi, pencerahan atau memberi tips-tips dan sebagainya, itu banyak yang meng-follow kita gitu. Jadi kalau kita ingin menduplikasi, melipat jangkauan gitu ya, kita bisa menggunakan yang berbayar. Tema webinar sebelumnya kita sudah belajar tentang Facebook Ads atau Google Ads, Ads dan TikTok Ads ya. Itu kita perlu biaya untuk mengiklankan produk kita atau jasa kita di platform media sosial dengan cara berbayar, dan perlu skill untuk menempat iklan tersebut ke tempat yang customer yang kira-kira tepat gitu ya. Betul. Cocok dengan produk ini. Gitu. Kalau hijab pasti ya orang yang kita cari searching-nya orang suka hijab apa misalnya. Yeah. Sepatu dan sebagainya. Dan tentunya dunia digital marketing itu cukup luas, cukup banyak. Apalagi teman-teman harus membuat website atau landing page, itu bicara di dalam bagaimana di dalam isinya. Isinya itu harus bisa langsung bisa orang closing ya. Call to action-nya langsung closing, langsung beli gitu ya. Nah, itu perlu teknik-teknik. Silakan rekan-rekan ada di rekaman kita di webinar sebelumnya itu bagaimana membuat copywriting yang menjual gitu ya. Apa strukturnya apa saja gitu ya. Cukup menarik Pak Riki. Teman-teman ini silakan yang ingin bertanya. Kita buka sedikit lagi waktu ya Pak Riki ini. Ada yang ingin bertanya dari BUMDes, dari Koperasi. Pak Morris, untuk usaha perkebunan pertanian apa bisa diakomodir Coinworks? Nah, ini Pak Bang Morris. Ya. Untuk pertanian, perkebunan bisa Pak. Kami juga melayani jenis usaha tersebut. Oh, bisa, silakan. Tadi itu ada pertanyaan tuh buat Pak Riki itu. Dari Suyut Fitri Hanifa. Oke, apakah boleh membuka kantor yang berdekatan dengan kantor resmi pos? Nah, ada ketentuan jaraknya ini, Mbak Fitri, gitu ya. Nanti jaraknya berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing gitu ya. Ada yang 250 meter sampai 1 kilo. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa WA ke saya untuk kirimkan share log-nya sama foto-foto tempatnya. Oke. Untuk Pak Usman, pendaftaran lewat kantor pos tempat, ya Pak. Pendaftaran bisa ke kantor pos tempat, bisa ke kami Pak. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa nanti yang menerbitkan izin operasionalnya adalah dari kantor pos pusat. Kantor pos wilayah nanti hanya untuk survei, mengetahui bahwa ada kantor pos baru di wilayah mereka gitu. Boleh ke cabang, pos terdekat, atau ke kami juga bisa gitu. Kalau ke kami jadinya kami akan koordinasi gitu. Karena kenapa, mungkin saya informasikan sedikit, kenapa saat ini PT Pos Indonesia mengundang teman-teman dari pihak swasta, salah satunya IAK, untuk membantu mengembangkan franchise keagenan. Karena beberapa tahun terakhir, seperti yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman dari PT Pos ini mendapatkan banyak tugas tambahan dari negara. Khususnya ketika COVID kemarin ya, harus ada penyaluran bantuan ini itu, sehingga pengembangan franchise keagenan ini sedikit tersendat. Jadi dari direksi meminta teman-teman dari swasta untuk bisa ngebus
membantu mengembangkan franchise keagenan. Itu supaya tidak kalah dengan jasa kurir swasta yang lain. Gitu. Jadi insya Allah lewat kami bisa lebih cepat. Gitu. Dari Ibu Erma Yulaika, di daerah saya kantor pos 5 kilo dari rumah saya kalau jasa paket banyak. Nah ini peluang sebenarnya di Bu Erma untuk buka kantor pos di tempat di tempat Ibu supaya kiriman-kirimannya bisa masuk ke tempat Ibu Erma. Nggak usah jauh-jauh ke 5 kilo gitu untuk antar kalau pelanggan ada yang mau berkirim lewat pos. Dari Ahmad Syukani, bagaimana dengan standar tempat? Kalau untuk standar tempat tidak ditentukan besarannya, Pak Ahmad. Yang penting tempatnya khusus dedicated untuk usaha, bukan ruang tamu, ruang keluarga gitu ya. Supaya ada profesionalitasnya. Untuk standar gaji ditentukan oleh pemilik, oleh agen. Ya. Jadi dari PT Pos ataupun dari IAK kita tidak ikut campur besaran gaji di masing-masing agen posnya. Karena nanti wilayah beda-beda ya. Nah, syarat apa saja yang harus dipenuhi BUMDesa untuk kerjasama dengan PT Pos? Yang tadi seperti sudah saya informasikan, yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha. Nah, kalau BUMDesa pasti punya kantor, harusnya bisa. Yang kedua jarak. Nah, nanti bisa kirimkan ke saya Sherlock-nya. Lalu ya untuk dokumen-dokumennya nanti bisa dilampirkan legalitas dari BUMDesanya. Halo. Hai. Hani. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Jamjima Yogurt. Pos juga memfasilitasi pengiriman produk makanan dan minuman sehari sampai tujuan. Sehari sampai tujuan tergantung wilayahnya ya, Bapak atau Ibu. Gitu. Ada wilayah yang bisa di-cover kiriman one day, ada yang tidak. Gitu. Nah, untuk minuman yang agak sulit untuk kiriman 1 hari sampai tujuan, apalagi kalau udah keluar daerah gitu ya. Karena ada regulasi dari maskapai, larangan untuk pengiriman cairan. Bisa gambar animasi. Kalau di Jawa tergantung Bu, kalau ada bandaranya mungkin 1 hari bisa. Apa lama sekali. Tapi misalkan kalau kirim dari Jakarta, katakanlah ke Jawa Timur, tapi Jawa Timurnya sudah agak jauh dari kota besar. Nah itu kan nggak mungkin 1 hari takutnya. Pos bisa ngirim makanan frozen food? Bisa, tergantung nanti ada syarat packagingnya, Pak. Dari Andreas Tony Obes, strategi agen pos. Wah ini kalau tadi Pak Tony melihat video di awal ya, agen pos Fajar, ini sudah jelas nih strateginya nih. Dan tadi di chat di atas ada yang menyampaikan bahwa staf-staf PT Pos katanya judes-judes. Nah ini peluang untuk Bapak Ibu untuk nge-grab market, gitu, merubah image gitu. Dan di agen pos ini bisa memberikan diskon tambahan kepada calon pelanggan atau kepada pelanggan-pelanggan yang kirimannya rutin dan besar. Banyak kok strategi-strateginya. Gitu. Layout tidak harus standar pos, tapi kalau di cat orange ada mejanya akan lebih bagus. Oke Pak John, saya kembalikan Pak John. Oke Pak Riki. Bang Moris ada yang ingin sampaikan? Bang Moris? Enggak, Pak, dari saya sih cukup. Saya rasa kita sama-sama berdoa supaya apa yang sudah disampaikan hari ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin mau punya usaha atau sedang berusaha ya. Pastinya yang paling penting tadi di atas usaha, di atas peningkatan kualitas kita harus tetap berdoa karena usaha kita itu maju, viral itu memang ada faktor keberuntungan atau kalau misalkan
dengan bahasa lainnya rezeki dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Betul, terima kasih Muris. Mbak Cika ada yang ingin sampaikan, Mbak Cika? Tidak, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Rekan-rekan materi tentang Bang Moris, mungkin kapan-kapan kita boleh ketemu nih, kita coba kolaborasi teman-teman agen posnya IAK yang sudah 2 tahun bergabung, mungkin bisa menjadi mitranya Coinworks juga gitu kan. Boleh, dengan senang hati Pak Riki Boleh. pastinya. Ini ada tim saya di sini, ada Hikari, nanti mungkin boleh bantu ya untuk initiate meeting kita Pak ya. Siap. Ya, Oke, terima boleh. kasih Pak Riki, makasih Pak Joni. Semoga kita bisa bertemu langsung nanti ya kapan-kapan sambil ngopi. Boleh. Sambil Ya, kita boleh. kopi darat ya Bang Moris. Boleh, dengan senang hati Pak. Bang Moris di Jakarta kan? Iya betul, di Jakarta, kantor kami di Kuningan. Gitu. Siap. Waduh, Siap, kalau Pak. di Jakarta gampang, Pak. Iya. Di pos blok aja di Pasar Baru itu ada tempat yang bagus. Wah, boleh Pak, boleh, dengan senang hati Pak. Oke. Rekan-rekan, ini kita masuk injury time dan sekali lagi dari Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari Coinworks, kepada Bang Moris dan tim, ada Mbak Cika di sini dan tim dari Coinworks yang bergabung di webinar ini. Misalnya sumbangsi ilmunya nih dari teman-teman Coinworks, bagaimana membuat bisnis itu jadi viral. Ada 7 tips. Silakan, ini ada materi kita share juga di room chat di Zoom ini. Kemudian dari Pak Riki juga paparkan tadi terkait dengan membuka layanan agen pos yang punya usaha, punya produk fisik, punya bisnis, punya jualan, punya ada yang bisa jualan online kan, itu silakan membuka layanan agen pos, akan dapat double cuan ya, selain dari usahanya dapat margin, juga mendapatkan imbal jasa dari layanan agen pos. Pos Indonesia juga punya aplikasi nih, Pos Aja dan Pos Pay, silakan di-download di Play Store maupun di App Store. Kemudian teman-teman yang lain silakan lihat kembali atau rekaman ini, webinar ini di channel YouTube kita Pospreneur, juga di YouTube-nya IAK Logistik, supaya lebih mencerahkan atau mengulang-ulang kembali pelajaran supaya mengerti gitu. Nah, tema untuk webinar hari Kamis depan itu terkait dengan Mbak Niki, kita bocorkan. Mbak Niki sudah banyak nih, webinar minggu depan apa, minggu depan apa gitu. Ini ingin paparkan, ingin menyampaikan judul tema terkait dengan webinar kita di hari Kamis depan. Nah, ini terkait dengan ini. Kurikulum pengembangan diri dan baca kilat untuk pelaku usaha UMKM dari Agus Setiawan, founder dan master trainer baca kilat. Ini temanya cukup menarik ya. Beliau juga saya belajar dengan beliau tentang bagaimana membaca kilat sebuah buku supaya mendapatkan intisari dan sebagainya. Itu bisa banget buat para UMKM yang untuk pengembangannya. Rasa itu sekali lagi terima kasih banyak buat pas peserta yang masih stay di webinar ini. Sekali lagi teman-teman Coinworks, Bang Moris dan tim, terima kasih banyak, Pak Riki, dan kepada semuanya yang sudah hadir. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin pamit. Terima kasih semuanya. Mbak Cika. Terima kasih banyak semuanya, Bapak-bapak. Teman-teman dari Sehat selalu. Coinworks, semua Terima- Bapak Ibu, terima kasih. Kita jumpa Terima lagi kasih, minggu depan di hari Kamis di jam yang sama, jam 10 waktu Indonesia Barat. Salam sukses selalu. Izin pamit Sampai semua. jumpa. Terima Izin kasih. pamit. Yo, izin pamit. Jangan lupa absen. Bye-bye.